Ada hari kampanye terakhir di Jakarta, dan konon gambar Bung Karno diarak keliling Jakarta oleh simpatisan PDI saat itu, dan ketua Golkar di waktu itu, yaitu tak lain adalah Sudarmono, mencium keberhasilan PDI mengerahkan massa yang sangat besar karena dukungan Beni yang saat itu sebagai Panglima ABRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Baraya Belajar, ada satu postingan artikel di sebuah situs yang bagi saya cukup mengagetkan. Di sana bertema dan atau berjudul Jokowi dan PDIP adalah musuh umat Islam. Dijelaskan dalam postingan tersebut bahwa dalam Kongres ke-8 PRD, di mana tak lain adalah Partai Rakyat Demokratik, yang terjadi pada tahun 2015 silam, tepatnya setahun setelah Joko Widodo terpilih sebagai presiden untuk periode pertama, terlihat wajah Ajianto Dwi Nugroho, seorang kader dari Kasebul. Seperti pada postingan sebelumnya yang pernah saya jelaskan adalah kaderisasi 1 bulan atau kaderisasi sebulan. Beliau adalah lulusan Visipol UGM yang berada di arena kongres. Memang kongres tersebut terbuka untuk umum, jadi wajar bila siapapun bisa hadir di sana saat itu. Namun pertanyaannya, mengapa yang bersangkutan memaksakan dirinya muncul di arena kongres PRD tersebut? Apakah sebatas kebetulan saja atau memang ada tujuan yang lain? Sepertinya kader-kader fundamentalis Katolik didikan dari Paterberg seperti Ajianto mulai terlihat resah saat itu karena PRD yang selama ini anggotanya adalah dari kalangan Kasebul mulai berdekatan dengan Islam politik seperti halnya PKS. Nah, ini tentu tidak mereka inginkan. Kenapa? Bisa jadi mereka berharap PRD tetap menjadi partai liberal sekuler yang diharapkan. Sementara itu, keresahan pun juga ditunjukkan dari kalangan fundamentalis Kristen seperti Webi Waro, yaitu salah satu tokoh dari fraksi PRD dari unsur fundamentalis Kristen saat itu. Sampai-sampai dia meminjam mulut Wibowo Arif yang dilabelinya sebagai budayawan. Kita nggak pernah tahu tentunya dia budayawan apa dan dari jenis apa untuk menyerang posisi PRD yang berdekatan dengan PKS di waktu itu. Sementara dari kalangan anarko Pajeksan juga tak terima dengan langkah dari PRD tersebut. Nah, pengantar dari postingan yang kali ini dimunculkan hanya untuk sekedar memperlihatkan kekhawatiran bagi kalangan fundamentalis Katolik dan Kristen di waktu 10 tahun yang lalu kurang lebih. Karena apa? Terhadap bangkitnya Islam politik secara luas yang mereka khawatirkan, dan faktanya mereka akhirnya berkumpul di sekitar PDIP dan Jokowi di waktu itu. Lingkaran mereka terlihat sangat kental dan menyolok. Dan ini tentunya berbahaya karena PDIP dan juga Jokowi 10 tahun belakangan ini berkuasa. Dengan begitu mereka akan dengan gampangnya menebaskan pedang kekuasaan untuk memenggal umat Islam di Indonesia, walaupun mereka tidak mungkin mengakuinya. Dan kedekatan PDIP dengan kalangan fundamentalis Katolik pun sudah lama terjadi. Di dalam sebuah memoir Yusuf Wanadi pada halaman 327, di sana disebutkan hubungan dekat antara Jenderal Beni Murdani dengan keluarga Bung Karno. Yang tertulis di situ, Beni menikah dengan Hartini pada tahun 1964 silam. Dan Hartini adalah keponakan dari kawan dekat Bung Karno yang waktu itu bersekolah di Bandung Technische Hogeschool yang saat ini tentunya dinamakan sebagai ITB atau Institut Teknologi Bandung. Dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Istana Bogor kala itu dengan Bung Karno sendiri sebagai walinya.
Dan kedekatan itulah yang membuat Beni seperti hanya banyak postingan dan artikel-artikel yang beredar di dunia maya bahwa Jokowi dan politik anti-Islam melindungi Megawati dari serangan Soeharto pada tahun 1996 silam. Beni berharap bahwa PDIP bisa menjadi rumah bagi kader-kader Kasebul setelah mereka tersingkir dari Golkar tentunya. Perlu dijelaskan sekilas bahwa pada awal Orde Baru berkuasa, kader-kader Kasebul banyak terdapat di Partai Golkar. Bahkan Ali Murtopo sendiri adalah orang yang saat itu sangat penting di balik Golkar. Dan tentunya CSIS lah yang merupakan lembaga pemikir yang ikut merumuskan strategi Golkar untuk memenangkan pemilu waktu itu. Banyaknya kader fundamentalis Katolik yang sempat diprotes oleh beberapa tokoh Islam. Salah satu kritik yang berasal dari Kiai Haji Hasbullah Bakri yang menulis kritiknya di sebuah harian media yang bernama Harian Kami pada edisi 9 dan 17 Agustus tahun 1973 silam pada halaman 189 dan 90. Menurutnya sepertiga dari pengurus pusat Golkar memang beragama Katolik dan Kristen. Sementara itu, kala itu di kalangan Islam tak diberi kesempatan atau tak diberi posisi dan tempat sama sekali. Padahal di waktu itu sudah memang kesohor pemilih Golkar hampir 95% di negeri Indonesia ini adalah umat Islam. Kedekatan Golkar dengan fundamentalis Katolik saat itu mulai retak mendekati tahun 90-an. Dan pada periode ini pula ada dua peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, adanya tokoh yang bernama Alam Syah Ratu Prawina Negara dan kawan-kawannya merintis berdirinya ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan inilah konon yang menandai bangkitnya politik Islam. Hal yang kedua, tepatnya dalam pemilu tahun 1987 silam, PDI saat itu mampu memobilisasi 1 juta massa pada hari kampanye terakhir di Jakarta. Dan konon gambar Bung Karno diarak keliling Jakarta oleh simpatisan PDI saat itu. Dan ketua Golkar di waktu itu, yaitu tak lain adalah Sudarmono, mencium keberhasilan PDI mengerahkan massa yang sangat besar karena dukungan Beni yang saat itu sebagai Panglima ABRI. Hal ini tertuang dalam tulisan dari Wanandi di halaman 326 di bab 7. Dari dua peristiwa inilah, maka hubungan Golkar dan kalangan fundamentalis Katolik mulai terlihat renggang. Dalam perkembangan ke belakang, akhirnya Golkar kemudian banyak diisi oleh para aktivis-aktivis Islam, terutama dari jebolan HMI dan PMII. Dan setelah Golkar dirasakan tak lagi enak dijadikan rumah bagi beberapa kader di sana, kader fundamentalis Katolik pun hijrah ke PDIP. Hijrah ini semakin memuncak pasca peristiwa 27 Juli tahun 1996 silam. Secara terang-terangan, Jenderal Beni Murdani dan gengnya, diantaranya adalah Hendro Priyono, Agung Gumelar, Sutioso, Theo Savei, dan lain-lain sebagainya, saat itu terlihat mendukung Megawati. Situasi di PDIP yang didominasi oleh kaum fundamentalis Katolik sangat disadari oleh kalangan tokoh-tokoh Islam di waktu itu. Peristiwa ini terjadi pada pemilihan presiden pada tahun 1999. Pada waktu itu PDIP menang pemilu dan Megawati lah sebagai kandidat kuat calon presidennya. Inilah yang menjadi kekhawatiran tokoh-tokoh Islam bahwa Megawati akan menjalankan nasionalisme sekuler yang akan mengorbankan umat Islam di negeri ini. Ungkap beberapa sumber, dan terbentuklah poros tengah di waktu itu, yaitu suatu aliansi politik gabungan antara partai-partai Islam dan juga Golkar tentunya. Pada waktu itu ketua Golkar memang dijabat oleh Akbar Tanjung, yang tak lain adalah mantan ketua dari HMI. Dan pada akhirnya poros tengah pun berhasil mengganjal Megawati saat itu. Dan disinilah dendam Megawati dengan PDIP-nya terhadap partai-partai Islam dan Golkar sangat terlihat jelas. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering disebut sebagai SBY penjabat jadi presiden, dendam Megawati pun sementara diarahkan pada SBY
yang dianggap telah mempermalukan dirinya di masa itu. Setelah sekarang berkuasa lagi dengan Jokowi sebagai bonekanya di 10 tahun kebelakang, Mega pun mulai melancarkan balas dendamnya terhadap partai-partai Islam dan juga Golkar. PDIP beberapa tahun kebelakang ini pun memang kental dengan aroma kader-kader fundamentalis Katolik dan Kristen. Contohnya saja Hasto Kristianto. Dia adalah PJS dan Sekjen dari PDIP yang merupakan kader Kasebul lulusan Fakultas Teknik UGM dan juga tak lain adalah senior dari Ajianto. Orang memang banyak mengira dia alumnus GMNI, padahal ia dulunya justru aktivis dari PMKRI. Ia digembleng konon di PMKRI yang tak lain adalah Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia selama ia menjadi mahasiswa. Dan PMKRI didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 1947 oleh Pater Beck dan kawan-kawannya. Hari itu dipilih karena ketepatan dengan hari Pantekosta umat Kristiani, yaitu hari turunnya Roh Kudus ke muka bumi. Dan inilah yang dijadikan simbol bahwa Roh Kudus turun ke bumi guna merestui mahasiswa-mahasiswa Katolik yang sedang berkumpul untuk berjuang melandaskan ajaran Katolik. Pimpinan dari PMKRI saat itu yang menonjol antara lain adalah Yusuf Manandi dan Sofyan Wanandi juga. Dan di PDIP, Hasto pun akhirnya berhasil menyingkirkan kader-kader yang berasal dari GMNI, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan Hasto pula lah ternyata yang digunakan untuk menyerang pimpinan KPK yang berasal dari aktivis Islam. Salah satunya adalah Abraham Samad. Sebelum beliau menjadi ketua KPK, Abraham Samad merupakan pengacara yang dekat dengan aktivis-aktivis Islam yang mereka golongkan sebagai Islam radikal. Dan juga menguatlah di PDIP anggota yang berasal dari kalangan Kristen fundamentalis, dan mereka merupakan didikan Parkindo yang tak lain adalah Partai Kristen Indonesia. Parkindo di waktu itu merupakan salah satu partai selain PNI dan Burba yang berfungsi untuk membentuk PDI. Sementara kader Parkindo yang baru muncul memang ada juga, yaitu tak lain adalah Adian Napitupulu, dan kiprahnya memang tidak semenyolok dari Hasto Kristianto. Dengan anatomi seperti itu, maka tak heran jika Megawati dan PDIP-nya melalui tangan Jokowi 10 tahun kebelakang ini berusaha menghancurkan umat Islam dari saat itu hingga 10 tahun kebelakang. Namun nampaknya usahanya tidak berjalan mulus. Dan pas sekali Jokowi sendiri dikelilingi oleh orang-orang yang anti-Islam. Seperti diantaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan, walaupun sering berseberangan dengan Hendro Priyono, namun Luhut merupakan salah satu kader terbaik dari Beni Mudani. Dan dia sudah lama dipersiapkan untuk menduduki suatu jabatan strategis yang memang sudah direncanakan sejak dulu. Dan seandainya saja Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang muslim, bisa jadi ia sekarang menjadi presiden, ujar Sintong Panjaitan yang merupakan relasinya dari TNI. Tentu saja tujuan jangka panjangnya adalah membuat umat Islam menjadi demoralisasi. Ketika sudah demoralisasi terjadi, maka akan dengan mudahnya dikendalikan oleh rezim mereka. Lalu pertanyaannya, mampukah umat Islam di Indonesia menumbangkan dua musuh pokoknya itu diantaranya PDIP dan rezim Jokowi, walaupun masa akhir jabatan ini sudah hampir tiba. Kalaupun mampu, umat Islam akan selamat. Kalau tidak mampu, maka tinggal tunggu waktu umat Islam akan diinjak-injak seperti zaman Orde Baru dan Beni Mudani saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lihat saja, semoga saja yang sebentar lagi akan beralih kepada kepemimpinan Prabowo Subianto, semuanya akan baik-baik saja dan NKRI tetap terjaga. Postingan ini diambil dan kami kutip dari berbagai sumber. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi rekan-rekan belajar semuanya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.